Perkenalkan, saya Rustiana Susana, perwakilan dari Santo Yosef Lingga dalam kategorial OMK. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang saya ambil dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai dengan 52 yang bertemakan berjalan bersama Yesus sahabatku. Sahabat OMK yang terkasih, dalam Injil ini ingin mengajarkan sekali banyak makna dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang beriman harus mempunyai makna-makna kehidupan yang ada disampaikan di Injil ini, yaitu yang pertama, makna bersyukur, pengharapan, Yesus sebagai pembawa damai dan ketenangan, serta makna percaya. Saudara-saudari sahabat OMK, pada saat itu sore telah tiba. Yesus meminta murid-muridnya untuk mendahului Ia, untuk pergi ke sebuah perkampungan yang bernama Betsaida. Untuk menuju Betsaida ini, murid-murid Yesus harus melewati sebuah danau yang begitu luas atau laut yang begitu luas. Di dalam cerita yang lain juga danau ini disebut dengan Danau Galilea atau Laut Galilea. Dalam keadaan tersebut, Yesus meminta murid-muridnya menaiki atau menyuruh murid-muridnya dulu menaiki sebuah perahu layar untuk melalui perkampungan tersebut. Dan Yesus akan berdoa naik ke bukit saat itu. Pergilah murid-muridnya saat itu dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Setelah itu Yesus berdoa, lalu murid-muridnya melanjutkan perjalanan menuju Betsaida. Saudaraku, dalam kutipan cerita ini, penggalan Yesus meminta muridnya mendahului Ia, kita bisa mengambil makna dari cerita tersebut, yaitu Yesus yang kita tahu adalah Raja yang begitu luar biasa, yang hebat. Tapi Yesus tidak pernah lupa atau selalu menyempatkan waktunya untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Yesus Raja yang hebat rela ditinggalkan oleh murid-muridnya karena Ia menyempatkan waktunya untuk berdoa kepada Bapanya di surga saat itu. Saudaraku, sering di dalam kehidupan kita bingung membagi waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan, pada Allah Bapa. Kadang kita sibuk oleh pekerjaan kita, tuntutan pekerjaan kita. Hari Minggu pun kadang memang harus masuk kerja, tapi itu tergantung kita. Bagaimana sih kita menyikapi kesibukan kita? Mungkin saya sendiri mengalami apalagi saat ini mungkin pekerjaan saya lagi gencar-gencarnya, karena mungkin lagi pandemi, jadi lagi ditekan sekali untuk bekerja. Jadi kadang saya bingung untuk membagi waktu bekerja dengan waktu berdoa. Pulang kerja mungkin letih hingga malam, tidak sempat untuk bekerja, langsung tertidur. Sebenarnya Tuhan Yesus saja, Raja yang begitu sibuk, orang guru yang begitu sibuk, Dia ingin berjalan jauh, saat itu aja Dia bisa menyempatkan waktunya untuk berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat OMK yang berbahagia, kita patut meneladani sosok Yesus. Yesus yang begitu rendah hati, walaupun Ia hebat, tapi Ia menyempatkan dirinya berdoa kepada Bapa di surga. Setidaknya kita umat manusia, umat Tuhan yang biasa tidak ada apa-apanya, mengakui kehadiran Tuhan, belajar berendah hati, belajar membagi waktu antara berdoa dengan kesibukan kita. Terus setelah kejadian itu, malam mulai tiba.
Murid-murid Yesus ini sudah ribuan mil jauhnya berada di tengah lautan saat itu. Dari darat sudah jauh sekali. Pada malam tiba saat di perjalanan, murid-murid Yesus ini merasakan ada angin yang begitu kencang menerpa mereka. Gelombang yang begitu kuat saat itu datang. Lalu Tuhan Yesus saat itu masih berada di seberang. Lalu mereka kebingungan, saudaraku. Mereka kebingungan antara ketakutan dengan saat itu mereka tidak bersama dengan Yesus, tapi mereka pasrah, panik, dan tidak tahu karena mereka merasa tidak ada harapan lagi. Angin itu begitu kuat, kapal mereka tidak bisa dikendalikan saat itu. Pada saat kurang lebih jam 3 malam, Yesus mulai ingin datang kepada murid-muridnya. Saat itu Yesus dari kejauhan melihat murid-muridnya ini begitu payah atau kesulitan mendayung perahu mereka. Lalu Yesus pergi untuk mendapatkan atau mendekati murid-muridnya. Setelah Yesus berusaha datang dengan mukjizat yang luar biasa dilakukan Tuhan Yesus, yaitu berjalan di atas air. Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Saudara-saudariku, begitu besar mukjizat yang dilakukan Tuhan. Kita sebagai orang biasa mungkin tidak akan percaya, karena kalau kita sendiri melihat teman kita mungkin mau tenggelam atau apa, tidak mungkin kita bisa berjalan di atas air. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal seperti itu. Sehebat apapun orang itu, saya yakin tidak akan pernah bisa berjalan di atas air. Tetapi Tuhan Yesus, ya Raja Tuhan yang datang seperti manusia, yang melakukan banyak mukjizat, yaitu salah satunya berjalan di atas air yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Lalu murid-muridnya ini merasa ketakutan, pikirannya itu hantu, karena mereka mengiranya tidak akan ada orang atau manusia yang bisa berjalan di atas air pada saat itu. Mereka mengira bahwa Yesus itu hantu. Lalu mereka berteriak, hantu, hantu, hantu. Melihat keadaan tersebut, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Jangan, tenanglah, aku ini, janganlah takut." Dari penggalan kalimat ini, Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan kita bahwa Yesus itu pembawa harapan bagi kita. Saat itu mereka merasakan tidak ada harapan lagi, mereka kebingungan. Tapi setelah mereka bersama Yesus naik ke kapal, tapi Yesus membawa kedamaian dalam hati mereka yang gelisah, hati mereka yang terguncang, jiwa mereka yang sudah tidak ada harapan. Tapi Yesus membawa kedamaian, harapan pada saat naik ke kapal itu, saat benar-benar mereka melihat bahwa itu benar-benar Yesus. Mereka mendapatkan ketenangan, hati mereka menjadi tenang, hati mereka menjadi damai. Lalu setelah itu Yesus berdiri dan kapal itu mulai tidak bergoyang lagi. Angin sakal itu mulai reda, gelombang itu sudah mulai tidak ada, perahu itu mulai tenang kembali. Dari kutipan cerita ini bahwa kita percaya Yesus itu adalah pembawa ketenangan bagi jiwa kita yang terguncang. Mungkin seringkali di antara kita, saudara sahabat OMK, merasa pada saat mengalami keputusasaan, ketidaktenangan karena begitu banyak masalah, beban kehidupan. Tapi jika kita mendatangkan Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian di dalam hati dan kehidupan kita. Sama seperti yang terjadi pada murid-muridnya. Saat itu murid-muridnya mulai merasakan kedamaian, ketenangan.
dan pengharapan setelah Yesus berada bersama mereka. Begitu juga kita manusia mendatangkan Tuhan Yesus di dalam hati kita akan membawa ketenangan dalam setiap pergumulan kita. Mungkin kita sering sekali merasakan banyak masalah yang kita merasa Tuhan Yesus itu meninggalkan kita, bahwa kita sudah merasakan tidak ada harapan lagi di kehidupan kita. Tapi tanpa kita sadari, satu persatu masalah yang kita alami itu mendapatkan jalan keluar. Tanpa kita sadari itu adalah campur tangan Tuhan Yesus sebagai pembawa pengharapan tadi. Tuhan Yesus yang membawa harapan, Tuhan Yesus yang setia membawa kita untuk bisa menjalani setiap pergumulan kehidupan kita, setiap permasalahan kehidupan kita. Ia datang membawa pengharapan tanpa kita sadari. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat angin sudah reda, murid-muridnya ini terkejut, bingung, merasa tidak mengerti, tidak percaya. Saudaraku, sebenarnya sebelum Yesus melakukan mukjizat berjalan di atas air ini, Dia telah melakukan mukjizat, yaitu memberi makan orang banyak. Saat itu juga ada murid-muridnya ini bersama mereka. Namun hati murid-muridnya ini masih dekil dan tak mengerti makna dari mukjizat yang dilakukan Tuhan. Mereka masih seperti tidak memaknai. Tapi setelah Tuhan Yesus memberikan mukjizat yang nyata, menolong mereka pada saat mereka ketakutan saat itu, mereka barulah percaya akan kuasa, yang barulah memahami makna kuasa Tuhan Yesus tadi. Sama seperti itu mereka, sama seperti kutipan Injil ini, mereka tidak percaya dan mengira itu hantu. Padahal itu biasa, jika seorang Tuhan melakukannya itu memang bisa saja Tuhan melakukannya itu, guru mereka melakukannya. Tapi pada saat itu hati mereka sudah dekil, sudah beku karena tidak ada ketenangan. Sama seperti kita, saudaraku. Kadang kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita orang-orang yang beriman, namun hati kita setengah. Kenapa setengah? Karena antara percaya dan tidak percaya. Kita masih ada di antara kita yang percaya dulu, melihat dulu mukjizat Tuhan baru percaya. Mungkin masih ada di antara kita. Padahal Tuhan Yesus aja mengatakan bahwa kita memang harus percaya walau kita tidak melihat. Sama yang seperti yang terjadi pada murid-muridnya ini. Mereka mempunyai hati yang dekil. Sama seperti kita mungkin masih menyombongkan diri, mempunyai hati yang beku, tertutup akan Tuhan, tertutup dengan kuasa Tuhan. Saudaraku, sebenarnya banyak sekali mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita, terutama pada saat ini. Banyak di luar sana saudara-saudara kita yang bernapas saja menggunakan mesin, yang bernapas saja menggunakan oksigen, yang berjalan saja menggunakan kursi roda dan bermacam sekali. Sedangkan kita pada saat ini di masa pandemi ini diberikan kesehatan yang luar biasa. Itu adalah satu mukjizat yang dilakukan Tuhan, yang tanpa kita sadari bahwa Tuhan Yesus turut bekerja di setiap langkah kita. Tuhan Yesus berjalan di setiap langkah kita tanpa kita sadari. Saudara-saudari sahabat OMK, sepatutnya kita meneladani hidup Tuhan Yesus yang begitu rendah hati dalam Injil ini. Ia tidak pernah lupa bersyukur, dan sepatutnya kita meneladani kehidupan. Makna dari bacaan ini dalam kehidupan kita adalah kejadian yang terjadi pada murid-murid Yesus pada saat itu. Yesus datang kepada murid-muridnya membawa kedamaian, ketenangan, pengharapan, dan sukacita kepada murid-muridnya saat itu. Kita percaya Tuhan itu datang di dunia untuk membawa pengharapan, kedamaian bagi orang yang percaya kepadanya. Kita sebagai orang muda Katolik
Marilah kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan. Mukjizat yang luar biasa, kesehatan hari ini, napas kehidupan hari ini adalah mukjizat yang dirasakan Tuhan. Kita sebagai orang muda, marilah kita untuk menjadi teladan Yesus dan semangat yang begitu luar biasa untuk iman kita di masa depan, iman untuk kehidupan menggereja kita di masa depan. Kita percaya Tuhan Yesus ada di setiap jalan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia bagi kita. Saudara OMK, semoga pewarta renungan hari ini, pewartaan renungan saya pada hari ini bisa diambil dan dimaknai. Semoga membawa kita dalam kedamaian dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.